Sholatnya, imam mau baca surat panjang pun dia tidak peduli. Karena serasa ringan buat dia. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada manusia tentang peristiwa Isra. Mereka bertanya, kemana? Dia menjawab, ke Baitul Maqdis. Mereka berkata, kemudian pagi ini kamu sudah berada di tengah-tengah kami lagi? Beliau menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, ada yang bertepuk tangan, ada juga yang meletakkan tangannya di kepala karena merasa heran dengan kebohongan yang lainnya. Mereka bertanya lagi, apakah kamu mampu menggambarkan kepada kami Masjid Al-Aqsa itu? Karena di antara mereka ada yang pernah mengunjungi wilayah tersebut dan melihat masjidnya. Rasulullah SAW berkata, aku pun menggambarkannya, hingga aku sedikit bimbang tentang gambarannya. Tiba-tiba aku diperlihatkan masjid itu dengan jelas, seakan-akan diletakkan di depan rumah Uqail. Maka aku pun menyebutkan semua ciri-cirinya sambil melihat bangunan tersebut. Ibnu Abbas berkata, adapun ciri-ciri tersebut aku tidak hafal. Maka mereka pun berkata, adapun ciri-cirinya demi Allah semua benar. Barakallahu fiik. Naam. Dalam Musnad Ahmad disebutkan cerita Ibnu Abbas bahwa Rasul SAW menceritakan kepada manusia. Ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan Nabi menceritakan alaihi salatu wasallam kepada Abu Jahal. Setelah itu Abu Jahal mengatakan, Abu Jahal tidak mendustakan. Dia mengatakan, kalau aku kumpulkan orang, maukah engkau ceritakan apa yang kau sudah sampaikan kepada aku? Kata Nabi, iya alaihi salatu wasallam. Dikumpulkanlah orang sama Abu Jahal. Dengan harapan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam akan dimentahkan oleh manusia. Ketika orang-orang kumpul, Nabi alaihi salatu wasallam bercerita bahwa dia baru saja melakukan perjalanan sampai ke Aqsa, ke Baitul Maqdis. Akhirnya ketika orang-orang itu dengar, ada sebagian yang pegang kepalanya. Aduh, kok ada kebohongan seperti ada yang tepuk tangan, meledek ya. Akhirnya mereka tahu Rasul SAW nggak pernah berdusta. Mereka tahu itu. Lalu mereka bertanya, wahal tastati an tan'at lana al-masjid? Engkau bisa menggambarkan masjidnya itu. Kayak apa masjidnya itu? Karena orang-orang ada yang pernah ke sana. Lalu Rasulullah SAW berusaha untuk menggambarkan. Kayak gini, pintunya seperti ini, ada menaranya, ada kubahnya, macam-macam yang beliau jelaskan tentang Masjidil Aqsa. Lalu Nabi SAW agak bimbang tentang beberapa hal. Di sini Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangkan masjid itu seakan-akan beliau melihatnya. Maka beliau sebutkan dengan detail. Kalau ana melihat gambar Masjid Al-Aqsa, ana akan katakan pintunya kayak gini, pintunya kayak ini. Ditampakkan kepada Nabi SAW itu masjid. Seakan-akan berada di rumahnya, mungkin bukan Uqail, tapi Aqil. Karena di bahasa Arabnya disebutkan, faji'a bil masjid wa ana anzur hatta wudi'a duna dari iqal au aqil. Iqal atau aqil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana ma'a hadza na'tun lam ahfathu. Ibnu Abbas menjelaskan sifat-sifatnya, lalu beliau mengatakan, adapun ciri tersebut aku tidak hafal. Artinya ada beberapa adapun dan dengan ini dan
dengan ini ada ciri-cirinya yang aku tidak hafal, yakni siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka mereka pun berkata, orang-orang mengatakan, amman na'at fawallahi laqad asab. Kalau bicara sifat masjid, benar. Ini katakan Muhammad SAW. Gimana sekarang? Awalnya mereka mendustakan. Mereka minta bukti. Didatangkan bukti. Tapi tetap menolak kebenaran. Man yahdillah fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barak.